literasi itu penting, tapi literasi harus beradab. Sebab kalau tidak beradab nanti kita akan melahirkan orang-orang yang serakah. Ya, orang-orang yang dia tidak mengenal. Dan dalam saya bilang tadi, kenapa kalau orang alim berdiam diri berbahaya? Kayak sekarang ini. Kami sudah berulang kali ya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan. Yang kami mohonlah kurikulum kita diubah. Karena hadirin sekalian ya, kurikulum kita ini yang paling serius adalah konsep manusia itu. Mungkin sampai sekarang Anda bisa lihat di YouTube ya di kurikulum 2013. Karena sampai sekarang yang namanya manusia itu masih dianggap sebagai kelas tertinggi dari monyet. Jadi kalau di kurikulum resminya asal-usul manusia Indonesia itu adalah berasal dari hominid sebangsa kera. Ya, jadi lihat aja di buku pelajaran sekarang masih tetap begitu. Jadi karena adanya persamaan gitu ya, fisik, bahkan sekarang diteliti katanya gen manusia dengan simpanse, strukturnya itu tinggal 1% perbedaannya. Sehingga ada satu buku yang diterbitkan oleh penerbit di Indonesia tentang evolusi dan asal-usul manusia, saya baca, mereka bersepakat para ilmuwan katanya, memang manusia itu memang masih keluarga besar monyet. Gitu loh. Itu konsepnya. Nah karena keluarga besar monyet, apa konsep mereka? Survival. Akhirnya yang terjadi apa? Semua pendidikan kita diarahkan bagaimana kamu survive. Jadi program kita adalah pendidikan itu yang utama gimana kamu bisa makan. Kan gitu. Coba aja sekarang kan, kalau kita bikin prodi, jurusan di kampus, maka yang ditanya pertama lulusannya kerjanya di mana kan gitu. Jadi waktu seminar terakhir di Kementerian Agama saya katakan, kenapa di perguruan tinggi kita tidak ada jurusan misalnya sarjana istri solehah. Iya kan? Yang ada sarjana komputer, sarjana pertanian, ya, sarjana desain. Tapi nggak ada sarjana suami soleh. Itu gelarnya S3. Ya kan? Sarjana suami soleh. Ya, sarjana suami hebat SH. Ya. Jadi nggak ada. Sekarang kalau mau jadi orang tua yang baik, kuliahnya di mana? Dia ngambil jurusan apa? Kalau kita mau didik nih orang, supaya kamu jadi ayah yang baik, ya kuliahnya jurusan apa? Nggak ada. Jadi karena konsep pendidikan kita, ya kan, memang diarahkan gimana kamu bisa cari makan. Nah, saya sering dalam artikel saya tuliskan. Nah, kalau cari makan itu harus wajib, ya terutama bagi laki-laki. Tapi itu bukan yang terpenting. Dalam Al-Quran itu kita nggak ketemu ya kekhawatiran para orang tua yang bijak seperti Nabi Ibrahim, ya Nabi Ayub, ya itu pesan ke anaknya sebelum meninggal. Kalau aku mati nanti kamu cari makannya di mana gitu, nggak ada. Ya cari ayat Quran kalau ketemu pasti salah itu. Ya. Karena sampai sekarang nggak ada ayat Quran yang para nabi itu berwasiat pada anaknya, ya kalau aku mati nanti, kamu nanti makan apa? Nah sementara kita dengan teori-teori pembangunan Malthusian kan sekarang diarahkan begitu, diarahkan kalau kita mau mau cari ilmu, itu tujuan kamu adalah bagaimana kamu bisa makan. Apa itu salah? Tidak salah, tapi tidak proporsional, itu tidak adil dan tidak beradab. Tidak manusiawi yang adil dan beradab, begitu konsepnya. Kenapa? Karena yang terpenting dalam hidup bukan cari makan. Yang terpenting dalam hidup itu kamu imannya benar. Ya, itu yang paling penting. Yang penting dalam hidup adalah kamu tidak murtad. Yang terpenting dalam hidup akhlak kamu baik. Itu yang paling penting. Maka kalau dulu, ya saya mau cerita dulu, ini pentingnya literasi nanti. Literasi yang beradab. Karena kalau sudah salah mendefinisikan manusia, kesininya salah. Ya, jadi kenapa orang sekarang banyak narkoba? Ya, susah. Satunya karena salah. Yang narkoba itu kita lihat ya, bukan hanya orang yang miskin. Orang yang secara materi kaya raya, populer, ya cukup semua. Tapi dia nggak bisa tidur. Kenapa? Kan sederhana dalam Al-Quran.
Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia itu jiwanya tenang kalau dia zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tapi kurikulum inti pendidikan kita bukan tazkiyatun nafs. Jadi orang akhirnya apa? Kita mengejar yang di barat sekarang disebut sebagai WPP. Ya, yang manusia modern sekarang itu yang didewa-dewakan itu 3. 1 namanya wealth, kekayaan, 2 power, kekuasaan, dan 3 popularity. Nah ini sekalian, ini yang menurut saya ya, tradisi literasi harus, karena tanpa literasi ya satu bangsa akan tertinggal. Semua kebangkitan bangsa Eropa, bahkan bangsa Muslim. Mengapa kalau antum perhatikan, umat Islam itu hanya 5 tahun setelah Rasulullah wafat, sudah menaklukkan Romawi dan membangun peradaban yang tinggi di kota Yerusalem. Karena Rasulullah SAW dalam waktu hanya sekitar 20 tahun sudah mampu mengubah bangsa Arab. Ya, dari bangsa yang tidak mengenal budaya tulis menjadi bangsa yang paling haus menulis. Bagaimana Rasulullah SAW ya mendidik para sahabatnya, beliau sendiri mencontohkan. Ya, tadi di pembukaan Islamic Book Fair saya sampaikan, Profesor Hamidullah dari Perancis, ahli manuskrip kuno. Beliau melakukan riset, ya, penelitian, dan hasilnya cukup menarik karena Profesor Hamidullah menyimpulkan ternyata dari hasil penelitian beliau terhadap negara-negara kuno di dunia, ya, negara-negara yang pernah ada, negara pertama di dunia yang punya konstitusi tertulis itu adalah negara Madinah. Jadi Piagam Madinah itu adalah the first written constitution in the world. Piagam Madinah itu dibuat sekitar 623 Masehi. Ya, awal abad ke-7 Masehi. Atau bayangkan di zaman itu ya Rasulullah SAW sudah membangun satu negara dengan konstitusi tertulis. Yang lebih mengejutkan lagi, dari 54 pasal dalam Piagam Madinah, yaitu hampir separuhnya itu mengatur hubungan antara Muslim dengan Yahudi. Dan nanti umat Islam tahun itu 623 ya, tahun 637 Masehi, umat Islam sudah mengalahkan Romawi, kemudian menaklukkan kota Yerusalem. Apa yang terjadi di kota Yerusalem itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah datang dari Madinah ke Yerusalem dan menandatangani piagam baru, namanya Piagam Elia. Perjanjian antara orang Muslim dengan Nasrani. Jadi umat Islam ini umat yang dari awal diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, menghargai sekali budaya tulis itu. Antum bayangkan, dulu seorang orientalis terkenal namanya Yosef Sach menuduh bahwa hadis-hadis Rasulullah itu baru ditulis sekitar 100 tahun setelah Rasulullah tidak ada. Seorang ahli hadis dari Saudi namanya Profesor Mustafa Azami. Itu guru dari Imam Besar Istiqlal dulu, Profesor Ali Mustafa Yakub. Profesor Mustafa Azami ini, dia menulis disertasi doktor di Cambridge University. Disertasinya membantah ya pendapat dari Profesor Yosef Sach. Apa kesimpulan Profesor Mustafa Azami? Beliau mengatakan ternyata dari hasil penelitiannya, para sahabat Rasulullah itu sudah punya catatan hadis. Jadi sahabat Nabi dulu bukan hanya berlomba-lomba mencatat Al-Quran. Banyak sahabat Rasulullah yang punya catatan hadis. Sampai ada berapa yang sampai punya catatan di atas 1000. Ya. Jadi di zaman itu alat tulis bukan kayak sekarang. Sahabat Nabi itu menulis hadis, ada yang di kulit, ada yang di dinding, ada yang di batu. Ya, tapi mereka begitu semangatnya menulis. Ya, jadi kalau antum mau tahu, biasanya ya orang pinter itu, kalau kata Imam Syafi'i, itu orang yang tidak membiarkan ilmu itu lepas. Dan mengikat ilmu dengan tulisan, kata Imam Syafi'i. Kalau sekarang kita udah dengan handphone, gampang direkam gitu ya. Tapi dulu susah itu. Ya, maka kata Imam Syafi'i dalam syairnya kan, adalah ciri orang bodoh
yang dia menangkap buruannya kemudian dilepas lagi. Ya, maka beliau katakan qayyid suyudaka bihibalin wathikin. Ikat buruanmu itu dengan tali yang kuat. Maksudnya dengan bil kitabah, dengan tulisan. Nah ini contoh ya bagaimana Islam, ya kenapa Islam kemudian bangkit dalam waktu singkat. Atau bayangkan 632 Masehi Rasulullah wafat. 632, 637 Islam sudah mengalahkan Romawi dan bangun peradaban tinggi di situ. Tahun 711 umat Islam sudah masuk Eropa dan umat Islam memimpin Eropa selama 800 tahun di Andalusia. Ada satu buku yang saya suka mengutip buku ini. Dia ditulis oleh sejarawan Irlandia, Tim Wallace Murphy. Ya, judulnya What Islam Did for Us. Ya, buku ini terbit tahun 2006. Tim Wallace Murphy ini seorang barat, ya bukan muslim, dia sejarawan. Dia mengatakan dalam bukunya itu, dia tulis satu subbab, ya, subjudul babnya itu apa? The West Debt to Islam. Hutang barat terhadap Islam. Dan dia uraikan di situ, mengapa dia bilang orang barat itu berhutang terhadap Islam sampai kapanpun utang itu gak akan pernah mampu kami bayar. Kenapa begitu? Karena dulu kami orang-orang barat ini belajar sains dan teknologi itu kepada orang muslim dan kepada orang Yahudi. Terutama 800 tahun itu ketika di Andalusia. 800 tahun bukan pendek. Ya. Jadi diceritakan dalam buku itu misalnya betapa mulianya orang muslim, ilmuwan-ilmuwan muslim dulu. Dulu zaman Islam dulu itu enggak ada kayak sekarang sistem royalti itu enggak ada. Karena dulu kalau ada ilmuwan muslim menulis buku, itu oleh penguasa, buku itu dihargai. Ya, di penulisnya itu diberi penghargaan oleh penguasa. Kemudian buku itu boleh diterbitkan siapa saja. Dan ulama Islam maka dari dulu dia senang kalau bukunya dibaca di mana-mana karena itu pahala sampai akhirat. Nah, orang barat dulu Eropa menikmati sistem itu. Dalam buku ini disebutkan sebagai contoh ya, ada seorang pendeta namanya Gerard of Cremona di Inggris. Dia menerjemahkan sekitar 90 buku. Seorang saja menerjemahkan 90 buku karya para ulama. Dalam bidang sains, teknologi, ya matematik dan sebagainya. Itu digambarkan dalam buku ini cukup detail. Ya, bagaimana orang barat itu berhutang pada orang muslim. Dan yang menarik lagi, ya, 800 tahun umat Islam memimpin Spanyol, Andalusia, itu orang Yahudi mengakui zaman kejayaan Islam itu juga zaman kejayaan Yahudi. Ya, itu yang menulis bukan sembarangan. Saya ada satu buku tentang Yahudi dan Arab, ya, ditulis oleh seorang profesor Yahudi, namanya Profesor S.D. Goitain. Ya, profesor Yahudi ini mengakui, ya, zaman kejayaan Muslim di Spanyol itu zaman kejayaan Yahudi. Karen Armstrong, penulis Inggris, ada bukunya mungkin cari, judulnya Jerusalem. Ya, tahun lalu masuk nominasi juga. Ini terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Penulis Inggris terkenal Karen Armstrong juga mengatakan, the golden age of Muslim Spain, also the golden age of the Jew. Ya, jadi orang Yahudi ini selama 800 tahun dilindungi oleh umat Islam di Spanyol. Dan mereka mengakui itu. Ini kejayaan kami. Maka begitu Spanyol jatuh ke tangan Isabella dan Ferdinand, ya. Kemudian umat Islam dan Yahudi apa yang mereka lakukan terhadap Muslim dan Yahudi? Dikasih 3 pilihan. Kamu keluar dari Islam dan Yahudi, ganti agama. Kalau tidak mau, keluar dari Spanyol, meninggalkan harta benda. Dan yang ketiga, mati. Pilihannya cuma 3. Keluar dari Islam, keluar dari Spanyol, atau mati. Ini yang Karen Armstrong kagum dengan peradaban Islam. Ya, jadi hadirin sekalian ya, kalau kita mau bicara tradisi literasi, ya, itu Rasulullah SAW adalah contoh terbaik. Dalam waktu hanya sekitar 20 tahun berhasil mengubah budaya bangsa Arab. Dari budaya bangsa yang tidak mengenal tradisi tulis
menjadi bangsa yang haus menulis. Antum bisa menjumpai banyak kisah sahabat Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, dalam haji wada Rasulullah perintahkan fal yuballigh asyahid al-ghaib. Yang hadir di sini hendaklah sampaikan kepada yang tidak hadir. Apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? Mereka berpencar ke berbagai negara, berbagai kota waktu itu. Dan yang unik, sahabat itu kalau mencari, mengecek satu hadis, ya sahabat itu, ada yang sampai pergi ke satu kota yang jauh, hanya untuk nanya kepada sahabat tadi itu. Karena dia dengar Rasulullah pernah mengucapkan ini. Dan yang ada waktu itu si A. Maka beliau kejar sampai itu hanya tanya saja. Apa betul kamu pernah mendengar Rasulullah mengucapkan ini? Jadi Rasulullah berhasil mendidik satu masyarakat ya, yang punya tradisi ilmu yang sangat tinggi. Kalau lihat sejarah sahabat Nabi itu, termasuk yang perempuan misalnya, itu kalau yang perempuan dia ketinggalan majelis Rasulullah, protes. Mereka minta majelis sendiri. Ya, ini sebetulnya dimaksud dengan budaya literasi, tradisi ilmu. Itu ada buku dari yang bagus sekali dari Profesor Muhammad Nur yang pernah kita bedah di Depok, di Bandung, ya. Ada di sini juga. Kita siapkan buku Profesor Muhammad Nur. Judulnya Budaya Ilmu. Beliau menguraikan dengan detail bagaimana kebangkitan Yahudi, kebangkitan bangsa Amerika, kebangkitan bangsa Jepang, ya, semua dimulai dari tradisi literasi. Ya, jadi semangat untuk mencintai ilmu, ya. Tapi tadi saya ingatkan lagi, memang nanti mencintai ilmu itu macam-macam hasilnya. Bangsa Yunani dulu bangkit dengan keilmuannya, tapi dia juga bangkit kemaksiatannya. Karena dalam tradisi mereka menghargai para pelaku maksiat. Sama dengan sekarang tradisi ilmu di barat. Dalam tradisi ilmu di barat, budaya literasi mereka tinggi. Ya. Kalau saya pernah ke Italia, ke Australia, ke Inggris gitu ya. Sampai silakan ada buku saya di judulnya dulu diterbitkan Gemain Sani, catatan perjalanan di Inggris. Memang kalau kita masuk ke sana, jarang, waktu 2010 handphone belum begitu rame ya. Tapi kita kemana-mana ke kereta api, itu memang rata-rata baca. Budaya literasi mereka tinggi. Tapi budaya literasi mereka tidak menghalangi mereka maksiat. Ya, jadi kalau kita sekarang berhenti pada budaya literasi, bangsa Jepang luar biasa. Ya, budaya literasinya. Bangsa Korea malah saya pernah ngisi kuliah bareng dengan seorang profesor dari Bandung, dari ITB. Beliau cerita katanya kenapa bangsa Korea bisa mengungguli banyak bangsa Eropa dalam teknologi. Rupanya sang profesor ini ketemu dengan seorang profesor Korea. Profesor Korea ini ngasih semangatnya sederhana ke mahasiswanya. Kalian jangan malas seperti orang Jepang. Jadi bangsa Korea itu dia kasih standar malas itu Jepang. Itu aja. Nah kalau sekarang kita mau mengungguli Korea gitu ya udah kasih standar malas aja. Ya, siapa mau kita jadikan pijakan untuk kita naik kan gitu. Ya. Orang Jepang rata-rata sehari bekerja 12 jam. Ya. Kita ya harus di atas itulah. Ya, paling enggak 14 jam. Ya. 14 jam yang tidur berapa itu? Jadi saya punya kawan di Singapura. Singapura itu kan wajib militer juga. Singapura, Thailand itu wajib militer. Memang fisiknya luar biasa. Ya. Saya punya teman ustadz orang Singapura gitu. Dia bisa renang 5.000 meter non-stop. Bukan satu. Pernah ngirim fotonya berempat. Ustadz itu. Saya pikir ustadz kita di sini sanggup berenang berapa kilo gitu ya. Karena saya sejak umur 13 tahun sampai 15 tahun memang wajib militer di Singapura itu. Ya, itu orang Melayu Singapura. Rasulullah SAW dulu ya mendidik sahabat itu, murid Rasulullah itu kekuatan fisiknya minimal 2 kali lipatnya orang kafir.
dalam perang Yarmuk. Itu yang salah satunya ditulis buku yang dari juara 1 hari ini gitu ya. Itu menceritakan perang Yarmuk. Itu pasukan Islam sekitar 40.000, pasukan Romawi 120.000. Ya. Itu gak main-main loh, pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid. Saya baca di bukunya itu kayak gak pakai seragam. Ya, jadi mungkin kayak orang apa ya? Kayak pengungsi lah gitu ya. Jadi orang Romawi itu heran, pasukan Romawi itu kudanya besar-besar, jumlahnya 3 kali lipatnya, 120.000. Mereka pakai baju besi yang lengkap, ya pasukan mereka itu. Tapi Khalid bin Walid itu cerdik sekali. Justru dia melihat pasukan Romawi yang pakai baju besi itu lemah, karena nggak lincah. Jadi dengan pasukan 40.000, Khalid bin Walid mampu mengalahkan pasukan Romawi itu. Yang nanti mereka geleng-geleng. Jadi dulu orang Romawi itu kan, mereka udah sering ngadepi orang-orang Arab. Ya, berbagai bangsa mereka kan jagoan. Orang Romawi itu terkenal. Namanya Romawi itu memang olahraganya aja gladiator. Gitu kan. Jadi kalau sekarang kayak UFC lah gitu ya, apa namanya. Memang dari dulu hobinya berantem mereka itu. Apa yang dibanggakan tuh ototnya. Ya itu bangsa Romawi itu. Maka mereka mengalahkan bangsa Yunani. Bangsa Yunani dulu yang dibanggakan otaknya. Tapi fisiknya lemah. Begitu Romawi menaklukkan Yunani, apa yang terjadi? Bangsa Romawi mengikuti konsep ilmunya bangsa Yunani. Sampai mereka bangga berbahasa Yunani. Karena bangsa Yunani sama kayak Mongol abad ke-13 menaklukkan Baghdad. Bangsa Mongol itu bangsa yang gak punya literasi sama sekali. Buku aja dibuangin ke sungai, bayangkan. Waktu itu Baitul Hikmah di Baghdad, itu perpustakaannya udah ratusan ribu, mungkin jutaan bukunya itu. Dibuangin ke kali sama bangsa Mongol. Bangsa Mongol, bangsa preman, fisiknya kuat. Tapi nggak sampai 60 tahun, bangsa Mongol yang menaklukkan Muslim tadi itu, mereka sudah masuk Islam. Dia terserap dalam peradaban yang tinggi. Nah Rasulullah SAW, saudara sekalian ya, itu mendidik generasi sahabat itu. Khairul Qurun Qarni itu betul, itu generasi terbaik. Mereka orang-orang yang haus ilmu, tapi fisiknya 3 kali lipatnya orang Romawi. Jadi orang Romawi yang 120.000 tadi itu kalah. Ya, ini yang mereka gak masuk akal. Dan di buku itu saya baca bangsa Romawi ini biasa meremehkan, karena dulu mereka biasa perang, ngadepin perampok-perampok, dan mereka tahu semua orang waktu itu yang berperang itu karena duit, karena harta. Maka begitu ngadepi rundingan dengan Khalid bin Walid, kan biasa rundingan awal, panglima Romawinya bilang, salah satu panglima perangnya, panglima regunya gitu ya, udahlah kalian bangsa Arab ini maunya apa? Ya, kami siapkanlah untuk Anda sekian dinar, ya satu orang semua akan dikasih. Dan nanti tahun depan datang lagi, kami kasih lagi. Itu diplomasinya Khalid bin Walid. Dia dikituin kan, dikira dia butuh uang kan gitu. Bangsa Arab ini biasa kalau perang dulu duit. Tapi kata Khalid bin Walid, kami datang ke sini itu karena mendengar darah orang Romawi itu lezat. Dan kami adalah bangsa yang biasa meminum darah orang. Itu jawaban Khalid bin Walid. Nah itulah yang kemudian menggetarkan orang Romawi. Ketika perang tanding, kalah Romawi itu. Kan biasa dalam perang dulu, diadu dulu. Ya kan? Termasuk anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Itu salah satu yang bertanding. Ya, menang. Jadi mereka bangsa Romawi ini waktu itu keder mulai, wah ini bukan sembarangan ini ternyata. Yang mereka hadapi pasukan Islam itu tidak pernah mereka temukan sebelumnya. Ya, mereka gak pernah menemui orang yang berperang bukan karena harta. Bahkan kalau mati mereka seneng, coba bayangkan. Khalid bin Walid itu kan pengen mati di medan perang, gak kesampaian. Ya, ini yang susah. Jadi ibaratnya orang buka kios di mana? Di Islamic Book Fair, buka toko buku, tapi pengennya rugi.
ada mahasiswa saya punya ini, bikin warung, ya. Konsepnya makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Saya nggak tahu, saya nggak yakin warungnya itu berlanjut, ya. Karena mungkin itu harus disiapkan dulu masyarakatnya seperti itu, ya. Sebab kalau dalam kondisi sekarang, ya, ambil buku sepuasnya, bayar seikhlasnya. Tahun depan gak ada Islamic Book Fair lagi, udah tutup. Nah, dulu gak begitu. Jadi sahabat Nabi itu, orang Romawi itu kaget gitu loh. Itu yang kenapa saya bilang tadi ya, budaya literasi ya, beradab itu harus melahirkan orang-orang yang berakhlak mulia. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa seperti itu, ya, melahirkan orang-orang pintar, yang pintar itu banyak. Ya, kok Indonesia, saya tulis artikel saya nggak setuju itu analisis World Bank segala macam bilang dari nilai PISA pendidikan Indonesia jeblok. Itu yang jeblok apanya? Itu anak-anak sekolah dicek matematiknya. Berapa orang yang dicek? Anda nggak lihat orang-orang pesantren itu? Berapa persen yang sekolah? Atau melihat kondisi pendidikan di Indonesia? Saya waktu begitu Pak Nadiem ini jadi menteri, siangnya saya tulis artikel di Republika dimuat hari Jumat. Judulnya Harap Cemas Pendidikan Kita. Kesimpulannya saya sampaikan, siapapun presidennya, siapapun menterinya, enggak usah khawatir. Kenapa? Pendidikan di Indonesia itu sebagian besar punya masyarakat. Ya, perguruan tinggi kita itu sekarang sekitar 5.000, Pak. Muhammadiyah saja, itu universitasnya sekarang, dugaan saya waktu itu sudah sekian tahun yang lalu saya ingat 170. Mungkin sekarang Muhammadiyah itu sudah sekitar 300. Satu organisasi Muhammadiyah itu punya universitas sekitar 300-an. Dugaan saya belum tahu angka persisnya. Jadi universitas di Indonesia, perguruan tinggi Indonesia itu sekitar 5.000. Itu hanya sekitar 1/5-nya yang punya pemerintah. Enggak sampai. Sekolah ya, madrasah itu Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah itu 90% swasta. Pondok pesantren yang tercatat di Kementerian Agama tahun kemarin itu sekitar 28.000 yang tercatat ya. Padahal pondok pesantren itu banyak yang enggak tercatat. Pondok pesantren yang 28.000 tadi 100% kepunyaan masyarakat. Ya, jadi kita bukan berarti pemerintah nggak penting, tapi jangan terlalu ribut, ya. Udah menterinya, kecuali menterinya saya, insya Allah, atau saya presidennya lah, jangan menterinya. Ya. Nanti Pak Hakim menterinya. Karena ada apa sih sebetulnya yang mau kita capai dengan pendidikan? Pendidikan kita harus melahirkan orang-orang baik, itu intinya. Ya, saya udah berkali-kali mengusulkan supaya cobalah sekarang kalau ada harusnya gitu ya, ada mahasiswa muslim. Itu yang dites pertama waktu ujian skripsi. Itu bukan skripsinya. Yang dites pertama itu akidahnya dulu. Baru akhlaknya, baru sholatnya, toharohnya, ngajinya. Itu udah terlambat sebetulnya. Ya. Saya udah mengusulkan pada banyak organisasi termasuk Aisyah di Jakarta ini. Ya tolonglah, meskipun saya juga kenal gubernur Jakarta, tapi saya ingin kita semua itu buat usulan ke Pak Anies. IKP boleh dicatat nih, tolong sampaikan ke Pak Anies Baswedan. Ya jangan sampai beliau turun sebelum mengeluarkan kebijakan ini. Ya. Ini kalau nggak disampaikan dosa nih Pak Hakim. Saya sampaikan di mana. Gini, jadi menurut Rasulullah SAW, kan anak itu diperintahkan sholat umur 7 tahun, ya kan? Umur 10 tahun, paksa sholat, kan kira-kira begitu. Karena sampai Rasulullah menekankan, boleh orang tua mukul anak ketika umur 10 tahun. Artinya anak sudah harus dipaksa. Kalau Rasul perintahkan 10 tahun sholat, artinya apa? Berarti anak umur 10 tahun, sholatnya harus benar. Ngajinya harus benar. Toharohnya harus benar. Ya. Jadi wudunya harus benar. Itu yang
Jadi jangan buat kebijakan yang macam-macam deh. Kasihan nanti ya Gubernur Jakarta ini di akhirat ditanya oleh Allah. Allah dan Rasulnya perintahkan anak umur 10 tahun tuh bisa sholat gitu loh. Harusnya keluarkanlah pergub. Lulus SD gitu kan, yang muslim wajib sholatnya bener. Maka saya nggak setuju ujian nasional itu dihapus. Udah saya tulis tuh artikel tuh. Saya nggak setuju, kenapa ujian nasional dihapus? Ujian nasional itu bukan dihapus harusnya. Diubah materinya. Jadi ujian nasional itu ujian sholat, ujian baca Quran, ujian akhlak. Itu ujian nasional. Nah yang matematik itu sukarela. Ya, boleh ujian boleh enggak. Ini yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Enggak diwajibkan, terus dia bikin kebijakan yang justru enggak diperintahkan. Coba gimana tanggung jawabnya di akhirat, kan kasihan. Ya, jadi ini penting itu ya, anggota pengurus IKAPI nih, habis ini ngadep Pak Gubernur. Ya. Kalau sampai nggak dikeluarkan pergubnya tahun ini, bisa banjir lebih besar lagi. Ya, itu saya nggak ngancam ya, tapi ini karena mumpung punya kekuasaan ya kan. Ya kalau saya, itu bahaya loh, itu serius itu, jangan dianggap remeh. Ya, jadi remeh. Allah perintahkan begini loh, anak lulus SMP itu sudah akil balik. Kalau sudah akil balik artinya apa? Dia sudah mukallaf. Kalau sudah mukallaf dia sudah kena beban syariah. Kalau sudah anak lulus SMP ya, karena Rasulullah menetapkan batas dewasa itu 15 tahun. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah melarang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ikut perang Uhud. Karena umurnya belum 15 tahun. Ya. Setelah umur beliau 15 tahun, baru Abdullah bin Umar ikut perang Khandaq. Jadi ini kemudian para ulama diambil sebagai kebijakan bahwa 15 tahun itu batas akhir anak-anak. Jangan dianggap anak-anak lagi. SMA itu bukan anak-anak. Sudah memperkosa, membunuh, dibilang masih anak di bawah umur. Di bawah umur siapa? Ada yang merekayasa video porno di Bandung itu waktu itu, tangkap polisi, dicek umurnya belum genap 18 tahun. Dia sudah bikin kejahatan luar biasa loh. Ya. Tapi umurnya belum 18 tahun, terus dibilang, oh dia masih anak-anak. Nah itu sekarang konsepnya. Undang-undang perkawinan sekarang dinaikin lagi umur kawin. Perempuan sekarang baru boleh kawin 19 tahun. 16 tahun aja udah terlambat. Dulu 16 tahun itu bukan salah umur, salah didik. Ya, karena pendidikannya tidak membuat dia jadi dewasa. Kenapa tidak dewasa-dewasa? Karena dia sekolah, ya, katanya itu pendidikan gitu ya. Itu lebih banyak dilatih menjawab soal-soal ujian daripada menjawab soal-soal kehidupan. Anak-anak itu dididik di akuarium, tidak diberikan masalah-masalah kehidupan, bahkan dijauhkan dari masalah kehidupan. Kenapa konsepnya begitu? Karena diharapkan dia dibentuk nanti menjadi buruh pabrik. Kan itu konsep massal. Kenapa muncul konsep sekolah seperti sekarang ini? Dulu gak begini konsepnya. Nah itu kira-kira. Jadi saya kembali ke budaya literasi ya. Kalau kita mau mencontoh tradisi Rasulullah SAW, ya para ulama kita, ya saya baru terbuka ya betapa hebatnya ulama kita dulu. Ya waktu hari Ahad yang lalu. Pekan lalu kami dari pesantren At-Taqwa itu mengunjungi Akademi Klasika Bahasa Jawi di Kuala Lumpur. Baru kita dikasih tahu betapa hebatnya para ulama kita dulu. Membuat satu huruf, disebut dengan huruf Jawi atau Arab Pegon, Arab Melayu. Dengan literasi itulah kemudian para ulama kita berhasil mengislamkan Nusantara. Jadi dulu ulama ini luar biasa cerdasnya. Bagaimana mereka misalnya mengadopsi huruf fa dikasih titik 3 ya kan menjadi po.
ya dikasih titik 3 di bawah menjadi nya. Ya. Kemudian ain dikasih titik 3 menjadi apa? Ngo, ya kan bahasa ininya. Itu bukan tanpa maksud. Mereka luar biasa. Ya, dengan budaya literan akhirnya para ulama kita melahirkan karya-karya ilmiah yang sangat tinggi. Ya. Saya pernah waktu mengambil kelas doktor, itu saya mengambil mata kuliah judulnya di ISTAK dulu ya. Reading in Malay Metaphysical Literature. Membaca teks literatur Arab Melayu. Dan kami oleh profesornya disuruh membaca kitab karangan Syekh Nuruddin Araniri, ulama Aceh abad 17. Ya. Dalam kitabnya Hujjatus Shodiq Lidaf'iz Zindik. Dan kitab ini termasuk juga kitab beliau Durul Faraid fi Bakhtil Aqaid, itu sudah membahas masalah-masalah akidah, termasuk masalah-masalah ilmu dan filsafat. Jadi ulama-ulama kita dulu abad 15, 16, 17 itu sudah membahas masalah-masalah yang luar biasa. Ya. Yang itu nanti menjadi cahaya negeri ini. Jadi kalau budaya judulnya IPF sekarang ini, literasi Islam, cahaya untuk negeri, itu bukan hanya sekarang. Prof. Alatas sampai menyimpulkan, ya beliau ini pendekar sejarah Melayu kan. Beliau menyimpulkan babak terpenting dalam sejarah Nusantara ini. Babak yang paling penting itu apa? Kalau kita ditanya, apa sih babak sejarah yang paling penting dari Melayu Nusantara ini? Kata Prof. Alatas, masuknya Islam ke Nusantara. Karena dengan Islam masuk Nusantara itulah literasi berkembang. Karya-karya ilmiah, kalau nanti lihat para ulama kita ribuan kitab ditulis. Sayang kemudian ya, kita banyak sekali yang lebih menghargai batu daripada buku. Kan gitu, jadi kalau menggali-gali ketemu kitab itu dianggap biasa kan gitu. Tulisan. Begitu gali-gali ketemu keramik, luar biasa responnya. Waduh, keramik ini dihargai mahal. Ya kan? Ketemu koin dihargai mahal, ketemu patung dihargai mahal. Ya. Jadi tradisi batu mengalahkan tradisi ilmu. Nah, ulama kita dulu yang ditinggalkan bukan batu, tapi ilmu, kitab. Ya. Saya sering coba ya, kita sekarang kenal istilah ilmu. Ya, atau akal deh, akal. Pak Hakim ini orang mana? Bukan Jember, Surabaya. Bahasa Surabayanya akal apa? Antum tahu nggak? Akal tuh bahasa Jawanya apa? Utek. Mau lain. Utek itu utek kebo, utek wedus, ya kan? Utek utek kucing, ya. Tapi kalau akal itu bukan sekedar otak loh. Akal itu ada unsur otaknya, tapi ada unsur jiwanya. Itu diwakili dengan satu kata namanya akal. Ya, jadi Pak Hakim ini, nenek moyangnya dulu gitu ya, itu belum berakal sampai Islam datang. Maksudnya apa? Maksudnya kata akal itu belum ditemukan. Terus apa waktu kalau menyebut akal? Adil, bahasa Jawanya apa? Ya, cari terjemahnya. Ya, adil bahasa Jawanya apa? Bahasa Sundanya adil apa? Saya udah tanya itu sama orang Padang, adil ya adil. Ya, terus orang Maluku saya tanya, adil apa? Makassar, adil juga. Berarti sampai orang Islam datang ke sini, nggak ngerti. Nyebut adil itu bukan sama. Adil itu watu syai'in ila mahalihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Dan itu masuk, coba sampai masuk konstitusi kita loh. Adil, adab, akhlak. Jadi Islam itu bawa pencerahan yang luar biasa dalam tradisi literasi. Dari kata-kata yang masuk saja diserap. Ya kan? Kata ilmu, ya, kata musyawarah, hikmah, ya, adil tadi itu, ya. Itu membawa tradisi. Jadi seharusnya kalau kita mengikuti budaya
para ulama kita dulu. Datang ke sini mereka dengan budaya literasi yang sangat tinggi. Ya, saya baru ada mahasiswa saya nulis disertasi doktor tentang pemikiran pendidikan akidah Sunan Bonang. Masya Allah luar biasa kalau dibaca itu. Sunan Bonang pada abad ke-16 itu ya. Itu sudah menulis satu kitab akidah yang tinggi. Dan itu budaya literasi. Makanya kenapa tadi saya katakan saya nggak setuju. Kita dikit-dikit misalnya orang, masa World Bank bilang pendidikan Indonesia itu tertinggal 40 tahun dari negara maju. Sains kita tertinggal 75 tahun. Oh, kalau saya tolak itu, kalau saya jadi pemerintah, kita ada yang mundur. Tapi janganlah kemudian gitu ya, hanya ngukur kemajuan pendidikan itu dari soal matematik. Kita kan punya nilai sendiri. Ya, jadi punya nilai, bukan hanya matematik dan sains yang harus diukur. Nah, jadi tadi itu yang saya maksudkan literasi beradab. Ya, tapi di atas semua itu ya, hari sekalian Islamic Book Fair ini karena banyak lembaga pendidikan juga yang hadir, saya berharap mudah-mudahan ini menjadi satu budaya ya, kebiasaan. Karena sudah ke 19 tahun ini makin kuat ya membangun budaya literasi. Ya, jadi orang itu nanti sekolah bukan cari ijazah, kuliah bukan cari gelar yang penting, tapi cari ilmu. Ya, cari ilmu. Ilmu untuk apa? Ilmu yang terpenting untuk menjadi orang baik. Yaitu yang pertama, pendidikan itu cari ilmu untuk jadi orang baik. Salah satu kriteria orang baik, profesional, bisa bekerja, itu salah satu kriteria. Ya, jadi kalau saya ke perguruan tinggi saya sampaikan, janganlah anak-anak pinter itu dididik menjadi tukang. Dia anaknya jenius, pinter, ya, dididik jadi tukang obat, tukang suntik, gelarnya dokter. Ya, dia dokter baik, tapi bukan sekedar tukang obat, tukang suntik. Dia dokter yang ilmuwan. Dia ulama yang dokter. Nah itu dulu tradisi pendidikan Islam seperti itu. Ya, dia melahirkan ilmuwan yang punya skill, gitu ya. Misalnya Ibn Rushd gitu ya, berbagai bidang ilmu tapi dia punya skill tertentu. Ya. Saya kira begitu, kalau saya ngomong nggak ada selesainya. Intinya ringkasnya adalah bahwa kita ini ya sekali lagi ya mendapatkan karunia Allah yang luar biasa. Hadirin saudara sekalian ya, ingat lihat satu video, saya suka itu, lihat baru belum lama ini saya lihat satu video dari seorang ustadz yang baru pulang dari Uighur ya, Muslim Uighur di Cina, dan beliau sampaikan dengan data-data itu luar biasa. Yang saya sangat terkesan dari video itu adalah Masya Allah berat sekali ujian saudara Muslim kita di Cina itu. Mereka untuk jangankan taklim begini, menjawab salam aja takut karena di CCTV di mana-mana. Ya, masuk masjid takut. Nah kita sekarang ini alhamdulillah, ya kan? Mau presidennya SBY, mau presidennya Jokowi, mau presidennya siapa gitu ya. Nah itu tetap sudah kita alhamdulillah kita punya kesempatan yang besar sekali. Jadi saya ingin menekankan bahwa kita punya peluang yang besar ya. Kenapa tadi saya sampaikan 2045 insya Allah Indonesia menjadi negara yang lebih hebat dari Amerika. Ya, insya Allah. Bukan, saya tidak hanya kriterianya dari sudut ekonominya, karena Pew Research Center sudah meramalkan, memprediksi tahun 2050 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi kelima dunia. Itu PwC itu dia memperkirakan, PricewaterhouseCoopers itu memperkirakan Indonesia nanti ya 2050 tapi masih lama ya. Itu katanya nomor 5 bangsa ekonominya. Nomor 1 nanti Cina, nomor 2 Amerika, nomor 3 India, nomor 4 Indonesia. Maaf, Indonesia nomor 4. Ya, itu diperkirakan. Hanya ada seorang ekonomi internasional bilang ke saya begini, memang itu menjadi pembahasan kami, kalau ekonomi internasional bertemu, Indonesia itu jadi perhatian. Dan diprediksi kata mereka, Indonesia mungkin bangsa ekonominya akan nomor 4 2050. Hanya dia bilang begini, cuma waktu itu Anda ada di mana? Maksudnya kue ekonomi Indonesia memang akan membesar,
prediksi ini ya, bisa salah juga prediksi ekonom itu. Cuma nanti katanya kamu umat Islam itu dari yang ini porsi kamu berapa, itu gak dihitung. Gitu. Ya dia hanya ngitung proyeksi Indonesia kemungkinan akan naik segini. Hanya yang dia pertanyakan hanya umat Islam nanti dapatnya kuenya di mana, berapa persen. Nah itu yang jadi masalah. Ya. Nah rahimakumullah, jadi itu. Jadi kita insya Allah ya. Kenapa tadi saya bilang kita optimis? Karena kita ada kesempatan. Ya, Islamic Book Fair ini luar biasa. Ini kesempatan yang aneh ya. Kita bisa berkumpul, toko buku penuh, luar biasa. Ya, kegairahan itu. Ini harus dijaga ini. Ya, semangat seperti ini tidak mudah untuk didapatkan. Ya, kesempatan seperti ini tidak dinikmati oleh saudara kita di Irak, ya kan? Di Yaman, di Libya, di Syria. Indonesia ini Masya Allah. Berantemnya di medsos saja lah. Ya kan? Jangan sampai berantem di lapangan, berat nanti kita ini. Ya, saya sering ingatkan, apapun negeri kita ini, berantemnya di medsos saja. Ya, setelah itu nanti ketemu, kayak dulu. Ya, ada satu artikel yang saya tulis, saya beri judul Dialog Sehat antara Bung Karno dengan Ahasan. Ahasan ini guru Pak Natsir. Bung Karno nulis artikel sampai bikin judul, kata Bung Karno, Islam Sontoloyo. Judul tulisannya Bung Karno. Ahasan nggak kalah kerasnya, ngeritik Bung Karno, saudara insinyur berotak lumpur. Tapi kata Pak Natsir, tokoh-tokoh kita dulu motivasinya ikhlas. Mereka beda pendapat hanya di koran, di tulisan. Tapi ketika Bung Karno ditahan di ND, di Flores, yang kata Pak Natsir, kamilah orang Persis yang pertama kali jenguk Bung Karno. Bukan keluarga Bung Karno kata. Jadi tokoh kita itu dulu begitu, itu terjadi tahun 20-an. Ya. Sekitar 25 tahun sebelum atau 20 tahun sebelum Indonesia merdeka. Tokoh kita sudah berdebat secara literal. Antum kalau baca Pak Natsir saja waktu SMA di di Bandung. Pak Natsir itu waktu SMA, beliau bilang, saya waktu SMA kalau ujian satu mata pelajaran, ya, kata Pak Natsir, saya diwajibkan membaca minimal 36 buku. Itu SMA, zaman Belanda. Kata beliau, saya waktu itu jadi anggota perpustakaan Bandung dan saya tahu semua buku yang datang ke perpustakaan itu. Ya, jadi kalau antum baca riwayatnya Haji Agus Salim, ada pengantar Bung Hatta. Bung Hatta menulis, mengisahkan waktu beliau masih SMA di Jakarta. Bung Hatta itu SMA-nya SMEA, kalau sekolah menengah ekonomi gitu. Bung Hatta itu belajar SMA-nya ekonomi. Beliau datang ke rumah Haji Agus Salim. Apa yang ditanya oleh Haji Agus Salim? Kamu sudah baca buku ekonomi apa saja? Saya kaget baca itu karena untuk anak ukuran SMA, ya, Bung Hatta nyebut dia udah baca buku-buku berbahasa Inggris tentang ekonomi itu, pemikir-pemikir ekonomi. Kata Haji Agus Salim, kamu kurang, baca lagi buku ini, buku ini, buku ini. Itu dulu orang kita, ya, sekalian seperti itu. Ya, bahkan saya dengar cerita dari seorang tokoh Islam, beliau kalau datang ke rumahnya Mr. Muhammad Rum, masih SMP, pakai celana pendek. Saya datang ke rumah Mr. Muhammad Rum, apa yang oleh Pak Rum diapain? Saya dikasih buku oleh Mr. Muhammad Rum, disuruh baca, dibilang seminggu kamu baca, seminggu kamu saya tanya isinya apa. Ya, itu dulu tokoh kita cara mendidiknya begitu. Jadi budaya literasi itu menjadi tradisi, senang membaca. Dan kalau ketemu yang dibahas buku, ya ada buku bagus ini, ada buku bagus ini, ya itu dulu tradisi makanya begitu tokoh kita berdebat, lihat begitu Bung Karno menulis artikel zaman itu. Antum tahu Bung Karno itu umur 15 tahun, ini pidato Bung Karno nih, waktu Muktamar Muhammadiyah tahun 62. Bung Karno mengatakan, saya pertama kali mendengar ceramah Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya umur 15 tahun. Waktu itu Bung Karno tinggal di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kata Bung Karno, waktu itu saya sudah membaca beberapa buku dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggris. Umur 15 tahun. Dan pertama kali saya dengar ceramah Kiai Dahlan, ya, menurut pengakuan Bung Karno, sejak itu saya ngintil Kiai Dahlan. Ya, antum bayangkan seorang Soekarno yang cerdas, ya,
15 tahun dengar ceramahnya Kiai Dahlan, sangat kagum. Dan beliau mengatakan sejak itu saya ngintil. Dan Bung Karno itu konsisten sampai terakhir, salah satu konsistensi Bung Karno ya. Beliau mengatakan saya tetap Muhammadiyah sampai akhir hayat. Beliau meninggalkan minta disolatkan oleh Buya Hamka. Ya. Padahal Buya Hamka itu baru dia penjara. Baru dijebloskan ke penjara. Terus Bung Karno pesen kalau meninggal nanti Buya Hamka tolong yang mensolatkan saya. Ya kata Pak Afif Hamka, anak Hamka. Pak Afif itu cerita, saya waktu termasuk yang menentang ayah saya mensolatkan jenazah Bung Karno. Karena sakit hati. Ya, hidup kami sengsara waktu ayah kami di penjara. Tapi Buya Hamka dengan besar hati datang dan mensolatkan jenazahnya Bung Karno. Jadi dulu ya itu tokoh-tokoh kita dulu, kita ambil lah hikmah ya perbedaan itu. Tapi yang paling penting bagi kita adalah tokoh-tokoh kita dulu adalah orang yang tinggi sekali tradisi literasinya. Mereka bicara buku ya, bicara buku, diskusi buku. Ya, kalau di Dewan Dakwah udah biasa saya dengar katanya kalau rapat itu antara Pak Mr. Muhammad Rum, Safruddin Prawanegara, Muhammad Natsir, itu kalau rapat sampai gebrak-gebrakan meja. Ya, kata murid-murid Pak Natsir sampai kami di luar ada ketakutan aja bahwa Bapak di dalam itu ngapain aja sampai gebrak-gebrakan meja itu. Nadanya tinggi, berantem. Mereka udah ketir-ketir kan di luar apa. Begitu orang-orang ini keluar, mereka ketawa-ketawa. Bercanda, ketawa-ketawa. Itu dulu tradisinya begitu. Jadi kalau budaya ilmu, ya tradisi literasi ini tinggi, orang itu bisa berdebat. Ya, enak. Ya mungkin suatu ketika, ya kalau misalnya kan ada yang sekarang bisa ngomong, oh kamu ini bid'ah, jangan kenceng-kenceng, saya bilang ngomong bid'ahnya jangan di luar. Ya datengin aja, terus saya bilang gini, datengin, bilangin, menurut saya ya kamu tuh melakukan bid'ah. Nah, bener nggak? Nah gitu loh, kan enak ya kan, sama ngomongnya, cuma jangan kenceng gitu kan, maulid bid'ah, berantem nanti di lapangan. Sampai ada tokoh dari Surabaya, tokoh pendidikan udah 74 tahun umurnya. Itu cerita ke saya, kok saya cari ustadz berantem di YouTube tuh banyak sekali ya. Dia bilang gini, saya cari pendeta berantem ada enggak katanya. Saya cari pendeta Hindu berantem di YouTube ada enggak. Saya enggak ketemu katanya. Tapi kalau cari ustadz kita di YouTube berantem banyak. Jadi ya mudah-mudahan saya enggak termasuk lah. Jadi kalau saya bilang kalau berantem jangan di YouTube lah. Ya kan, datengin aja gitu loh ya kan. Tapi masalahnya yang satu udah ngomong di YouTube. Ya nanti ketemu terus rangkulan di YouTube kan lagi kan gitu aja selesai. Ya, enak orang Indonesia. Jangankan antar agama, seagama Pak. Saya 10 tahun di Komisi Kerukunan Umat Beragama MUI Pusat. Jadi dulu kami buatkan program ke Ambon, tokoh-tokoh agama. Ya, kunjungan ke Ambon rame-rame Islam, Kristen, Katolik gitu kan namanya. Kita ke di situ mengunjungi gereja, mengunjungi pura, mengunjungi kelenteng, mengunjungi masjid dan seterusnya. Supaya kelihatan rukun. Mungkin perlu juga ini IBF ya. Jadi ustadz-ustadz yang agak di YouTube itu ada berseberangan gitu ya. Nah, kalau bisa di sini ya kan. Main pingpong bareng gitu kan, walau perlu kan main bola. Supaya budaya ilmunya ya enggak masalah perbedaan pendapat itu namanya, jangankan beda mazhab ya. Wong suami istri yang sama-sama agamanya, sama mazhabnya gitu ya. Tiap hari ketemu aja berantem. Ini namanya manusia ya begitu itu ya kan. Itu kalau enggak berantem kita di surga insya Allah. Ya itu udah enggak berantem lagi di sana, udah selesai. Kalau di sini itu perbedaan pendapat banyak. Ya, tapi sekalian itulah. Jadi maksud saya begini, budaya literasi yang tinggi dalam sejarah kita menunjukkan setajam apapun perbedaan pendapat itu bisa dikanalisasi selama berpegang kepada tradisi ilmu tadi. Ya, betapa tajamnya perbedaan pendapat antara golongan Islam dan sekuler. Bung Karno mampu ngundang 4 orang tokoh Islam, ya, Abi Kusno Cokrosuyoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Kahar Muzakir. Bung Karno hebat nih, diambil 4 tokoh yang hebat ini, dari nasionalis sekuler diambil 4, Bung Karno, Hatta, Subarjo, Yamin. 1 Kristen Maramis. Itu yang nanti melahirkan kesepakatan Piagam Jakarta.
Dan yang sekarang ini jadi pembukaan UUD 45. Ya, jadi kita berbangsa dan bernegara ini dulu bisa ngasih contoh. Setajam apapun perbedaan pendapat, aspirasi ideologis seharusnya didiskusikan. Ya, itu kalau kita mau sehat. Ya. Jadi sekarang ada yang bilang salam Pancasila. Ya. Kalau kata Mr. Kasman Singodimedjo, Profesor Kasman Singodimedjo, baca buku saya Pancasila. Beliau nulis buku bagus sekali, judulnya Renungan dari Tahanan. Profesor Kasman mengatakan, karena beliau ini terlibat dalam lobi-lobi 18 Agustus. Setelah merenungkan lama waktu beliau ditahan, ya tahun 60-an bersama Buya Hamka segala macam itu, Pak Kasman bilang begini, sebagai umat Islam kita harus menerima Pancasila. Setelah saya renungkan, sebab Pancasila itu sebetulnya tidak bertentangan dengan Islam. Tapi kata beliau, tidak salah kalau umat Islam mengatakan bahwa Islam itu lebih tinggi dari Pancasila. Ini kata Pak Kasman, ya, pahlawan nasional. Dan itu tidak dilarang oleh Pancasila. Sebab apa kata beliau? Sebab Islam itu serba sila. Nah, kata beliau. Jadi kalau Pancasila kan 5 sila, kalau Islam itu serba sila dan didekretkan langsung oleh Allah SWT. Kalau Pancasila kan didekretkan oleh Presiden 5 Juli tahun 59 kan. Nah, kata Prof. Kasman Singodimedjo, kalau Islam didekretkan langsung oleh Allah SWT. Ya. Jadi inna dina indallahil Islam. Maka kalau orang Islam yakin dengan Islam, enggak ada masalah. Jadi kita nerima Pancasila, kita Islam. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah mencakup itu salam Pancasila, gitu loh. Kalau pendapat saya begitu. Ya, jadi menurut saya, ya boleh orang beda pendapat, tapi menurut saya kalau orang sudah mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sudah mencakup semua. Bahkan menurut saya tidak perlu ngomong lagi salam sejahtera untuk kita semua, sama. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu artinya ya sudah salam sejahtera untuk kita semua. Kan mubazir. Mubazir itu saudaranya setan. Jadi kita harus hemat. Itu sudah ajaran Rasul begitu. Itu pendapat saya. Kalau pendapat lain ya silahkan. Ya kan? Kan sekarang saya lihat di YouTube ada yang ngajari salam Pancasila. Ya silahkan. Bagi saya, kalau menurut pendapat saya sudah cukup. Jadi kalau kita salam Islam, itu sudah salam serba sila. Gitu loh, ya kan? Itu kalau pendapat pakai penyebutan dari Profesor Kasman Singodimedjo. Hadirin sekalian, demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.